Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, ya, para pemirsa, demikian juga para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu perang-perang besar yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ghazwatu Khaybar. Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Khaybar adalah kota yang terletak di sebelah utara kota Madinah, ya. Kalau seorang pergi ke arah utara, kalau di Madinah arah utara itu menuju ke Mujamma' Malik Fahad, yaitu tempat percetakan Quran, itu arah ke utara. Kebalikan dari arah kiblat, ya. Kalau kita pergi ke arah tempat percetakan Quran, kita terus ke sana, lama-lama akan sampai ke Khaybar. Khaybar terus sampai ke Al-Ula, Al-Ula terus sampai ke Tabuk, ke negeri Syam, ya. Jadi Khaybar terletak di sebelah utara. Adapun jarak dari kota Madinah Khaybar kira-kira 230-an atau 240 km, ya. Tidak begitu jauh, ya. Adapun sebab terjadinya perang Khaybar, ya, karena Khaybar adalah markasnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang diusir dari kota Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Bani Qainuqa yang diusir dari kota Madinah karena berkhianat. Ketika mereka diusir, mereka pergi ke Khaybar. Demikian juga Bani Nadhir, ya, Bani Nadhir berikutnya ketika diusir mereka juga lari ke Khaybar. Adapun Bani Quraidah maka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka berkumpul di situ dan mereka melakukan makar dari kota Khaybar. Oleh karenanya ketika Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofiyah radhiyallahu ta'ala anhumul mu'minin, dia dari Bani Nadhir, ketika diusir dari kota Madinah maka dia berangkat menuju ke Khaybar dan dia tinggal di sana. Kemudian dia mengatur makar dari sana. Dialah orang-orang Yahudi dari Khaybar yang datang ke kota Mekah kemudian memprovokasi orang-orang Quraisy dan memprovokasi juga kabilah-kabilah Arab yang berada di timur kota Madinah, kabilah Ghatafan dan yang lainnya, untuk menyerang kota Madinah sehingga terjadilah perang Ahzab. Sehingga terjadilah Ghazwatul Ahzab yang datang sekitar 10.000 pasukan kaum musyrikin untuk menghancurkan kota Madinah. Siapa kepala perencanaan semuanya adalah orang-orang Yahudi di Khaybar, orang-orang Yahudi di Khaybar. Oleh karenanya markas mereka ini harus diselesaikan, harus dihentikan. Ya, karena kalau tidak dihentikan mereka akan terus melakukan rencana-rencana buruk dan mereka orang Yahudi orang yang licik. Ya, adalah mereka orang yang licik dan mereka tidak mengenal halal haram kalau antara mereka dengan selain mereka. Oleh karenanya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kesempatan orang-orang Quraisy lagi berjanji melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, sehingga di antara manfaat dari perjanjian Hudaybiyah, maka kaum muslimin istirahat dari musuh besar mereka orang-orang Quraisy, sehingga kaum muslimin bisa fokus untuk menyerang musuh mereka berikutnya, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar. Karena kalau Nabi berperang dengan Khaybar, orang Quraisy tidak akan membantu karena mereka ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan mereka akan meninggalkan orang-orang Yahudi sendirian dalam berperang melawan kaum muslimin. Maka kesempatan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera berangkat menuju Khaybar dengan pasukan para sahabat untuk menyerang kota Khaybar, ya. Disebutkan bahwasanya peristiwa perang Khaybar terjadi setelah Rasulullah SAW pulang dari Ghazwah Dziqarat, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, ketika jagoannya adalah Salamah bin Al-Aqwa, ya. Ketika pulang dari sana setelah 3 hari, ya, Rasulullah SAW berangkat lagi, ya. Kalau kita lihat sejarah Nabi SAW itu tidak berhenti. Rasulullah SAW dari satu perang menuju perang berikutnya, di kegiatan satu kegiatan berikutnya, baru pulang 3 hari berangkat lagi menuju Khaybar, yaitu di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah, ya. Maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, ya. Dan
Allah telah menjanjikan bahwasanya Rasulullah SAW akan menaklukkan Khaybar sebagaimana pendapat para ulama ketika Allah menurunkan surat Al-Fatah, ya, kemudian Allah mengatakan wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah menjanjikan bagi kalian ghanimah yang banyak yang kalian akan mengambilnya, yaitu di Khaybar. Jadi Allah sudah menjanjikan kaum muslimin akan mengalahkan Yahudi di Khaybar. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap pergi menuju Khaybar, dan kali ini Rasulullah SAW tidak melakukan tauriyah. Dua perang yang Rasulullah SAW tidak melakukan tauriyah, yaitu Rasulullah SAW terang-terangan, yaitu perang Khaybar dengan perang Tabuk, ya. Perang Khaybar dengan perang Tabuk, ya. Adapun perang Khaybar karena Allah telah menjanjikan bahwasanya kaum muslimin akan menaklukkan kota Khaybar. Jadi Rasulullah SAW tidak perlu sembunyi-sembunyi, terang-terangan kita akan pergi perang melawan Yahudi di Khaybar. Adapun perang Tabuk Rasulullah SAW terang-terangan tidak melakukan tauriyah, tidak melakukan taktik, ya, tapi terang-terangan menuju Tabuk karena untuk perang ke Tabuk butuh persiapan yang matang karena jaraknya 1000-an kilo, ya, atau sekitar 750-an kilo, belum lagi musuhnya adalah orang-orang Romawi yang sangat hebat, makanya Rasulullah SAW perlu menyampaikan secara serius. Adapun perang-perang yang lain, Rasulullah SAW terkadang hanya memberi isyarat-isyarat, terkadang Rasulullah pergi ke utara kemudian belok ke selatan dalam rangka untuk melakukan trik-trik peperangan. Untuk perang Khaybar dan perang Tabuk maka Rasulullah SAW terang-terangan bahwasanya mereka kaum muslimin akan berperang melawan Yahudi di Khaybar, ya, dan juga kaum Romawi di Tabuk nanti, ya. Ketika Rasulullah SAW bersiap dengan para sahabat, ya, maka datanglah sebagian orang-orang yang tidak ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah, dan mereka ingin ikut serta bersama Nabi SAW pergi ke Khaybar karena mereka tahu kaum muslimin akan menang sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW menolak keberangkatan mereka bersama Nabi SAW. Kata Allah, "Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'kum." Maka berkatalah orang-orang yang tidak ikut perang, tidak ikut berangkat dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika kalian akan pergi menuju ghanimah yang kalian ambil itu ke Khaybar, mereka berkata, "Dharuna nattabi'kum." Ya Rasulullah, biarkan kami mengikuti kalian. Ya. Yuriduna ayubaddilu kalam Allah, qul lan tattabi'una. Katakanlah wahai Muhammad, kalian tidak akan ikut kami, tidak perlu, ya. Tidak perlu. Maka Rasulullah SAW tolak mereka sehingga Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat yang pergi di perjanjian Hudaybiyah sekitar 1.500 sahabat saja untuk berangkat menuju melawan Yahudi Khaybar. Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat, maka Rasulullah SAW meminta Abu Talha Al-Ansari untuk mencarikan pemuda atau anak remaja untuk menjadi pembantu Nabi SAW selama keberangkatan di Khaybar. Ya, Rasulullah perlukan ada pembantunya, mungkin mengambil apa, mengambil anu, maka Abu Talha Al-Ansari akhirnya menjadikan Anas radhiyallahu anhu untuk membantu Rasulullah SAW dalam perangnya selama perang ke Khaybar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Talha." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha, "Iltamis li gulaman min ghilmanikum yakhdimuni hatta akhruja ila Khaybar." Carikanlah bagiku, yaitu anak remaja dari anak-anak yang ada pada kalian untuk membantuku sampai aku pergi ke Khaybar. Maka Abu Talha pun datang kemudian menggoncengku di belakang. Ketika itu ana gulamun rohaqtul hulum, dan aku adalah seorang remaja yang hampir dewasa tapi belum dewasa. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala, maka aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir suatu tempat, maka semua keperluan Nabi dibantu oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fakuntu asma'uhu katsiran yaqul, selama aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan dan kemalasan, wal bukhli wal jubni, dari sikap pelit dan juga dari sikap pengecut, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, dari utang yang melilit seseorang dan juga dari dikuasai oleh orang-orang, ya. Jadi Rasulullah sering baca doa itu, ya. Dan kita harap kalau Rasulullah sering baca, maka kita lebih utama untuk sering membaca doa tersebut. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni
wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Rasulullah SAW minta perlindungan dari 8 perkara. Allahumma na'udzubika minal hammi, kegelisahan, wal huzni dari kesedihan, wal ajzi dari ketidakmampuan, wal kasli kemalasan, kemudian wal bukhli dari pelit, wal jubni dari pengecut, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal dari utang yang melilit, dan juga dari dikuasai oleh orang lain. Tsumma qadimna Khaybar, kemudian sampai kami tiba di Khaybar. Sebagaimana kita tahu Abu Talha adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik bapaknya meninggal dalam kondisi kafir, kemudian ibunya Ummu Sulaim akhirnya menikah dengan Abu Talha Al-Ansari ya. Makanya ketika Nabi suruh Abu Talha cari anak remaja yang bisa membantu Nabi, dia bawa anak tirinya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW pergi ke Khaybar, maka yang ditugaskan untuk mengurusi kota Madinah sebagai pengganti Nabi adalah Siba bin Ghurfutah Al-Ghifari. Ya. Radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, ya, menuju ke Khaybar, ya, Rasulullah melewati beberapa lokasi, ya. Kemudian Rasulullah SAW berhenti sholat di beberapa tempat, ya. Dan Rasulullah SAW naik di atas himarnya, himarnya, ya. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fasirna lailan." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar, kami berjalan di malam hari. Faqala rajulun minal qaum li ammi, ya. Maka ada seseorang, ya, berkata kepada pamanku Amir bin Al-Aqwa. Jadi Amir bin Al-Aqwa ini adalah pamannya Salamah. Ada seorang berkata kepada pamanku, "Ya Amir, ala tusmi'una min hunayyatika?" Bisakah kau dengarkan kepada kami sebagian syair-syairmu, ya. Wa kana Amirun rajulan syairan. Fanazala yahdu bi ashabir Rasul, dan dia adalah seorang yang ahli syair. Maka dia pun melantunkan al-huda, huda yaitu syair untuk membuat semangat onta-onta, semangat dalam bersafar, ya. Dan ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Syair-syair dilantunkan ketika dalam perjalanan, ya, sehingga mereka semangat untuk berjalan menaiki tunggangan-tunggangan mereka. Dan di antara rombongan tersebut wa fihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Amir ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu melantunkan syair, didengar oleh para sahabat dan mereka senang kalau dia melantunkan syair. Dia berkata, "Allahumma laula anta mahtadaina." Ya Allah, kalau bukan karena engkau kami tidak akan dapat hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan salat. Faghfir fida'an laka mattaqaina. Ampunilah kami ya Allah, ya, selama kami bertakwa. Wa tsabbitil aqdama in laqaina. Kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh. Wa alqiyan sakinatan alaina. Dan berikanlah ketenangan kepada kami. Inna idza siha bina abaina. Sungguhnya kalau terdengar suara-suara teriakan untuk berperang, kami enggan untuk kabur. Kami akan menyambut seruan tersebut, ya. Ketika dia membacakan syair-syair ini, Rasulullah SAW bertanya, ya, kepada para sahabat, "Man hadzal sa'iq?" atau "Man hadzal hadi?" Siapa yang sedang menantunkan syair ini? Maka para sahabat bertanya, "Amir ibn Al-Aqwa, ya Rasulullah." Amir ibn Al-Aqwa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Yarhamuhullah." Semoga Allah merahmatinya. Subhanallah. Kalau Rasulullah biasa doa begitu, "Yarhamuhullah", biasanya orang ini akan mati syahid. Para sahabat tahu ini kebiasaan Nabi. Kalau Nabi sudah bilang yarhamuhullah kepada seorang sebelum peperangan, ini orang akan meninggal, akan mati syahid. Ya. Maka seorang ada yang berkata, "Wajabat ya Rasulullah laula amta'tana bihi." Ya Rasulullah, dia akan meninggal dunia, ya. Seandainya engkau maksudnya seandainya dia masih hidup lebih lama agar kami bisa berjalan bersama dia. Mereka para sahabat bahagia bisa jalan sama Amir bin Al-Aqwa. Karena di tengah perjalanan dihibur dengan syair-syair, lantunan-lantunan yang mengingatkan kepada iman, yang buat mereka semangat untuk berjalan menuju peperangan, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mendoakan dia. Rasulullah berkata, "Ghafara laka rabbuk." Semoga Rabbmu mengampuni engkau. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, "Wa mastaghfara Rasulullah SAW li insanin yakhussuhu illa stushhid."
Tidak ada seorang pun yang Rasulullah mendoakan ampunan secara khusus kecuali akan mati syahid. Ya. Fanada Umar bin Khattab wa huwa ala jamalin lahu. Maka Umar pun berkata, dan Umar sedang naik di atas onta. Umar berkata, ya Rasulullah, la matta'tana bi Amir. Ya Rasulullah, seandainya dia masih hidup bisa lebih lama untuk menemani kami dalam perjalanan. Artinya para sahabat tahu ini bakalan meninggal sebentar lagi. Sebentar lagi akan meninggal. Dan benar, Amir termasuk orang yang pertama meninggal dalam perang Khaybar, Amir bin Al-Aqwa. Setelah berjalan menempuh sekitar 240 km, ya, akhirnya para sahabat sudah mendekat di kota Khaybar. Dan mereka tiba di Khaybar di malam hari. Mereka belum masuk kota Khaybar, masih sudah mendekat. Dan mereka akhirnya bermalam. Dan Rasulullah SAW disebutkan kalau tiba di malam hari, Rasulullah SAW tidak akan menyerang tiba-tiba di malam hari. Sampai pagi hari. Kalau pagi hari baru Rasulullah SAW kemudian menyerang dengan tiba-tiba. Orang-orang Yahudi Khaybar tidak tahu, ya, karena prosesnya cepat. Rasulullah SAW sudah pulang dari perang Ziqarat, kemudian pulang 3 hari langsung berangkat ke Khaybar. Kalaupun ada mata-mata tidak sempat menduga Rasulullah SAW begitu cepat gerakannya, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari Ziqarat kemudian pindah ke Madinah, kemudian 3 hari sudah berangkat ke Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi Khaybar tidak tahu mereka sedang didatangi oleh kaum muslimin. Di pagi hari Rasulullah SAW salat al-fajr bi ghalas. Rasulullah SAW salat subuh ghalas. Ghalas itu remang-remang, ya. Jadi Rasulullah SAW agak mengakhirkan salatnya di waktu remang-remang. Kemudian Rasulullah SAW naik tunggangannya bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW pun mendatangi Khaybar. Ketika para sahabat akan masuk di Khaybar, kota Khaybar, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kifu, berhenti dulu. Berhenti dulu. Untuk apa? Untuk berdoa. Ini penting ya ikhwan, ya. Doa itu sangat penting, ya. Maka seorang selalu mengikatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berdoa dengan doa masuk kota, dan kebiasaan Rasulullah kalau masuk kota beliau berdoa dengan doa tersebut. Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna. Ya Allah, penguasa langit dan semua yang ada di bawahnya, yang dinaungi oleh langit. Wa rabbal ardina wa ma aqlalna. Ya Allah, penguasa bumi dan apa yang dinaunginya, yang di atasnya. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna. Dan ya Allah, Engkau penguasa syaitan dan apa yang disesatkan oleh syaitan semuanya dikuasai oleh Engkau. Wa rabbar riyahi wa ma azraina. Dan Engkau adalah penguasa angin dan apa yang dihembuskan oleh angin. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah. Ya, dan ini adalah, dan biasa Rasulullah SAW kalau berdoa beliau bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau bertawassul dengan rububiyah Allah. Allahumma rabbas samawati wa ma azlalna wa rabbal ardina wa ma aqlalna, kemudian rabbas syayatin wa ma adlalna, kemudian rabbar riyahi wa ma adraina. Setelah itu baru beliau meminta, ya, yaitu Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya para syaitan, Tuhannya angin, ya. Kemudian baru meminta, fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan dari kota ini dan kebaikan dari penghuninya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada dalam kota ini. Wa na'udzubika min syarriha, dan kami berlindung dari keburukan kota ini. Wa syarri ahliha, dan keburukan penghuni kota ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada dalam kota ini. Aqdimu bismillah, maju bismillah. Ya. Dan Rasulullah SAW kebiasaan beliau kalau masuk setiap kota beliau selalu baca dengan doa ini, ya. Berhenti sebentar berdoa. Ingatkan, gantungkan hati kepada Allah. Kita enggak tahu masuk suatu tempat apa yang terjadi, wallahu alam, kita enggak tahu. Orang nakal situ, orang jahat, kita enggak tahu. Maka setiap masuk kota hendaknya seorang berdoa dengan doa tadi. Maka kata Anas, fa atainahum hina bazagati syams, ya. Maka kami pun mendatangi mereka ketika matahari terbit. Waqad kharaja yahudu Khaybar ila zura'ihim bimasahihim wa makatilihim, dan mereka sedang baru keluar dari rumah-rumah mereka membawa alat-alat pacul, alat-alat kebun, ya. Alat-alat untuk ngambil korma, ya, alat-alat kebun. Kemudian sebagian mereka mengeluarkan hewan-hewan ternak mereka. Mereka tidak sadar, ya, bahwasanya kaum muslimin sudah dekat dengan mereka. Tatkala mereka keluar, mereka lihat kaum muslimin, mereka pun kaget. Orang Yahudi kaget. Kemudian mereka berteriak, Muhammadun wallah, Muhammadun wal khamis. Muhammad, demi Allah Muhammad telah datang. Muhammad itu al-khamis, dan al-khamis maksudnya adalah pasukan, wal jaish. Wal jaish ya disebut dengan al-khamis karena pasukan biasanya dibagi menjadi 5 posisi. Ada posisi muqaddimah bagian depan, ada posisi saqo bagian belakang, ada posisi maimanah sebelah kanan, pasukan sebelah kiri, maisarah dan al-qalb. Jadi orang-orang Yahudi menyebut pasukan atau
dengan al-khamis. Al-khamis maksudnya 5 karena pasukan itu dibagi menjadi 5 posisi. Pasukan bagian depan, pasukan bagian belakang, pasukan bagian kanan, pasukan bagian kiri, maisarah dan al-qalb, bagian tengah. Maka mereka pun kabur masuk ke benteng-benteng mereka. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka kabur, Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Khaybar akan kalah. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundzirin. Sungguhnya kami kalau sudah singgah di pelataran suatu kaum, maka akan buruk pagi orang-orang yang telah diperingatkan. Pagi ini mereka akan menimpa keburukan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khaybar secara geografis terbagi menjadi 2 lokasi ya. Setengah lokasi, separohnya terdiri atas 2 wilayah namanya Natat dan Syik. Natat dan Syik ini satu wilayah setengah dari Khaybar. Khaybar yang kedua, setengah yang lainnya disebut dengan Al-Qutaibah. Al-Qutaibah. Di posisi yang pertama, daerah Natat dan Syik, ini ada sekitar 5 benteng besar. 5 benteng besar. Kemudian di daerah Al-Qutaibah ada 3 benteng besar. Jadi ada 8 benteng yang harus ditaklukkan oleh Nabi SAW dalam perang Khaybar. Ya. Tetapi Rasulullah SAW mulai dari daerah Natat, kemudian Syik, baru kemudian ke arah Al-Qutaibah. Begitu metode peperangan Nabi SAW dari satu benteng ke benteng berikutnya. Jadi Yahudi punya 8 benteng dan menunjukkan memang Khaybar adalah markas mereka. Saya qadarullah waktu ke Khaybar juga sempat lewat benteng Yahudi ya. Cuma masih ada bentengnya, kemudian saya mau masuk dengan seorang kawan. Rupanya dilarang, kita nggak tahu karena kemudian kita lewat pengen masuk aja, ternyata dilarang. Akhirnya kita pergi ya, sebelum datang polisi menegur. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di daerah Natat dan Syik ada beberapa benteng terkenal. Benteng pertama namanya Benteng Naim, benteng kedua namanya Benteng Sa'ab bin Mu'adz, benteng ketiga namanya Qal'atuz Zubair, benteng keempat namanya Benteng Ubay, benteng keenam namanya benteng kelima namanya Benteng An-Nazar. Ya. Adapun 3 yang pertama yaitu Benteng Naim, Benteng Sa'ab bin Mu'adz dan Benteng Qal'atuz Zubair berada di daerah Natat. Kemudian benteng yang Ubay dan Nazar berada di Syik ya. Jadi Natat, Syik, Natat ada 3 benteng, Syik ada daerah Syik ada 2 benteng. Adapun yang daerah kedua ya, setengahnya lagi Khaybar yaitu Qutaibah. Al-Qutaibah ada 3 benteng yaitu Benteng Al-Qamus, kemudian Benteng Al-Watih dan Benteng As-Sulalim. Mulailah peperangan terjadi, maka pertama yang didatangi oleh pasukan kaum muslimin adalah Benteng Naim, Hisn Naim. Maka keluarlah pimpinan dari orang-orang Yahudi di situ menantang duel. Ini kebiasaan dahulu mereka sebelum perang duel dulu ya. Maka keluarlah seorang Yahudi yang bernama Marhab. Dialah rajanya orang Yahudi di situ. Maka kharaja maliku Marhabun yakhturu bi sayfihi. Maka dia pun keluar sambil dia goyang-goyangan pedangnya, nantang ya. Sambil dengan sombongnya dia berkata, "Qad alimat Khaybaru anni Marhabu." Sungguhnya kota Khaybar telah tahu siapa ini. Saya adalah Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Aku adalah orang yang jagoan dalam menggunakan pedang. Batalun mujarrabu. Aku adalah jagoan yang telah terbukti. Idzil hurubu aqbalat talahabu. Kalau perang sudah datang, maka perang akan menyala-nyala dengan kehadiranku ya. Maka yang menyambut tantangan tersebut adalah Amir ibn al-Aqwa. Omnya atau pamannya Salamah yang tadi kita sebutkan Rasulullah mendoakan bagi dia ghafara laka rabbuk, yang para sahabat ngerti bahwasanya kalau Nabi sudah mendoakan dengan doa khusus semoga Allah mengampunimu, biasanya orang ini mati syahid. Dan benar dia yang pertama kali mati syahid. Termasuk orang pertama mati syahid dalam perang Khaybar. Maka Amir pun maju dan dia pun berkata menjawab lantunan syair yang disebutkan oleh Marhab. Dia mengatakan qad alimat Khaybaru anni Amiru syakis silahi batalun mughamiru. Ya, Khaybar tahu saya adalah Amir dan aku juga penggunaan pedang yang hebat dan aku juga jagoan yang masuk dalam hal-hal yang berbahaya. Jadi dia pun menantang sama menyambut tantangannya Marhab. Maka kemudian berdualah mereka berdua, Marhab dengan Amir bin Al-Aqwa. Akhirnya terjadilah saling memukul dengan pedangnya. Marhab ketika memukul dengan pedangnya, maka pedangnya mengenai perisainya Amir, pedangnya masuk di perisainya Amir, maka Amir pun menggunakan pedangnya untuk memukul bagian bawah, bagian
betisnya Marhab, namun Marhab menghindar, dia pukul dengan kuat, saking kuatnya dia pukul, rupanya pedangnya kembali mengenai lututnya sendiri. Akhirnya dia meninggal gara-gara hal tersebut, yaitu senjatanya balik. Ya, mungkin dia pukul saking kuat, ketusuk, karena disebutkan bahwasanya pedangnya yang dia pegang tidak terlalu panjang, sehingga dia pukul saking kuatnya, ternyata si Marhab menghindar, kembali ke lututnya, dari situ kemudian dia pun meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Amir bin al-Aqwa meninggal dunia, maka sebagian dari sahabat Nabi ada yang berkomentar, batala amalu Amir. Amir gugur amalannya. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Maka Salamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salamah, wa ana abki. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun menangis. Fa qultu ya Rasulullah, batala amalu Amir. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan Amir sia-sia karena dia membunuh dirinya sendiri tanpa sengaja? Maka Rasulullah SAW berkata, man qala dzalik? Siapa yang bilang demikian? Qala unasun min ashabika. Kata Salam bin Aqwa, ada sebagian sahabatmu yang mengatakan demikian. Kata Rasulullah SAW, kadzaba man qala dzalik. Dusta orang yang mengatakan demikian. Tidak benar perkataan orang yang mengatakan demikian. Inna lahu la ajrain. Sungguhnya dia mendapatkan 2 pahala. Wa jama'a baina isbu'aihi. Kemudian Rasulullah menggabungkan 2 jarinya, kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan 2 pahala. Innahu la jahidun mujahid. Dia mendapat 2 pahala, pertama pahala jihad dan pahala kesulitan yang dia hadapi. Dia kesulitan melawan Marhab tidak mudah. Marhab sangat jago, maka dia mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ketika berperang di benteng Naim ini, Husn Naim, ya mereka menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat, berat, ya. Ya, dan ini benteng yang pertama. Kemudian ada juga sahabat yang lain meninggal, ya. Dibunuh juga oleh Marhab. Marhab juga membunuh sahabat yang kedua, namanya Mahmud ibnu Maslamah. Ya, ketika dia berusaha masuk dalam benteng, maka Marhab melemparkan roha. Roha itu alat untuk batu yang terbuat untuk menggiling gandum, maka dilemparkan mengenai Mahmud bin Maslam, akhirnya meninggal juga radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian orang-orang Yahudi masuk dalam benteng mereka dan sulit untuk melawan mereka karena mereka menyerang dari benteng, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berperang. Maka Abu Bakar As-Siddiq memimpin peperangan, kemudian berperang dengan pertarungan yang luar biasa, tetapi ketika selesai mungkin sore hari atau menjelang maghrib, ya, ternyata tidak berhasil menaklukkan benteng Naim. Hari berikutnya Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tahu ada perubahan hari kedua. Maka Umar berperang dengan peperangan yang hebat, ya, namun di akhir peperangan tidak berhasil untuk menaklukkan benteng tersebut. Sampai 9 hari Rasulullah SAW berusaha menaklukkan benteng tersebut. Para sahabat tidak mampu karena orang Yahudi masuk dalam benteng mereka dan mereka menyerang dari luar, dan mereka ada Marhab sang jagoan, ya. 9 hari mereka berusaha dan tidak mampu. Akhirnya pada malam ke-10 setelah 9 hari berperang tidak menang-menang, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu la yarji'u hatta yuftaha lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok saya akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga mencintainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya, dan dia tidak akan balik dari peperangan kecuali dia menang. Dia pasti menang. Ketika Nabi mengucapkan perkataan tersebut, ini besok menang berarti tanggal 10, hari ke-10 setelah peperangan. Ini mengatakan besok yang pimpin orang tersebut mendapat predikat luar biasa, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, dan lelaki tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah memberi predikat orang ini, sahabat tidak ada yang tahu siapa maksudnya, maka semua orang semangat, pingin dapat bendera tersebut. Kata Umar bin Khattab, perhatikan, ma ahbabtul imarata ila yauma idzin, aku tidak ingin jadi pemimpin kecuali pada hari itu. Aku ingin menjadi orang yang memegang bendera tersebut. Aku ingin mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fatasawartulah, maka aku berusaha menunjukkan diriku agar Rasulullah memberikan bendera tersebut kepada Umar. Kata Umar, raja'a an ud'alaha. Aku harap Rasulullah panggil, Umar, pegang ini bendera.
Ternyata tidak. Buraidah bin Husayb radhiyallahu juga berkata, "Wa ana fi man tatawala laha," dan aku juga termasuk sahabat yang pingin dapat bendera nampakkan wajah di hadapan Nabi supaya Nabi kasih bendera peperangan tersebut. Malam itu, fabatan nasu yadukuna lailatum ayyuhum yu'taha. Jadi buah bibir di kalangan para sahabat. Siapa sih besok yang dapat bendera tersebut? Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah. Ketika tiba pagi hari, semua sahabat datang cepat-cepat kepada Nabi. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua orang ingin dapat bendera tersebut. Ingat ya, mereka bukan ingin tampil jadi pemimpin, bukan. Tetapi karena ada janji Nabi, orang ini dicintai oleh Allah Rasul yang pertama. Kemudian menang kemenangan melalui tangannya. Maka semua sahabat kulluhum yarju an yu'taha. Semua ingin diberikan bendera peperangan tersebut. Subhanallah, tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ali yang tidak datang malah dicari. Itu namanya, kalau namanya rezeki ya meskipun berhalangan, kalau dapat ya. Maka Ali di mana Rasulullah cari? Faqila, maka dikatakan huwa ya Rasulullah yashtaqi ainaihi. Ya Rasulullah, matanya sakit ya Rasulullah. Fa arsalu ilaihi, maka Rasulullah bilang datangkan dia. Faja'a bihi Muhammad bin Maslamah yaquduhu. Ali rupanya mata sakit enggak bisa ngelihat, maka dituntun oleh Muhammad bin Maslamah. Sampai datang kepada Nabi enggak bisa. Matanya mungkin bengkak ya, disebutkan bengkak sehingga dia tidak bisa melihat dengan baik, dituntun oleh Muhammad bin Maslamah. Bagaimana orang matanya sakit begini susah enggak bisa melihat disuruh jadi pemimpin perang? Wa bihi ramat. Ramat itu bengkak, matanya bengkak ya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Maka Rasulullah SAW meludah ya di kedua mata Ali bin Abi Thalib, wada alahu, dan Rasulullah berdoa, fabara'a hatta ka'allam yakum bihi waj'un. Maka Ali bin Abi Thalib sembuh dari penyakit matanya dengan kesembuhan yang luar biasa, seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Itu maksudnya enggak ada bekas-bekas bengkak, enggak ada bekas-bekas merah, langsung sembuh total, seakan-akan ka'allam yakum bihi waj'un, seakan-akan tidak ada sakitnya sama sekali. Fa'atahu rayah, maka Rasulullah SAW berikan bendera kepada dia. Subhanallah, kalau orang tadi saya katakan sudah dapat rezeki, sudah cetak rezekinya, mau enggak berhalangan datang rezeki tersebut. Setelah dikasih bendera, Ali berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Ya Rasulullah, aku perangi mereka sampai mereka seperti kita, itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ali bertanya. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Unfudh ala rislik," ya. Yaitu berjalan engkau ya dengan tenang ya. Hatta tanzila bisahatim, sampai kau berada di pelataran mereka, pelataran benteng mereka. Tsumma du'uhu ilal Islam, kalau kau sebelum menyerang seru mereka kepada Islam. Masuklah Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fihi, dan kabarkan bahwasanya apa hak Allah kepada kalian, kalian harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, seandainya Allah beri petunjuk kepada engkau, beri petunjuk kepada salah seorang dari mereka dengan sebab engkau, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am, maka itu lebih baik bagi engkau daripada kau memiliki unta merah. Unta merah adalah harta yang paling mewah saat itu ya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan ada orang dapat hidayah itu luar biasa pahalamu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berjalan, kemudian dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, tapi mereka tidak beriman. Maka keluarlah marhab. Hari ke-10 keluar lagi marhab ya. Hari pertama dia sudah membunuh 2 orang. Hari ke-10 dia keluar lagi dengan kekuatan yang prima. Maka dia tantang Ali bin Abi Thalib, dia tantang kaum muslimin ya. Sambil bersyair dia berkata, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu." Khaybar semua sudah tahu siapa saya ini marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah jagoan yang pandai menggunakan pedang, dan aku adalah jagoan yang terbukti. "Idzil hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah dimulai maka akan menyala perang tersebut. Kalau aku hadir dalam perang tersebut. Maka Ali yang datang maju menyambut tantangan marhab. Maka Ali juga mengucapkan syair dengan syair yang juga tidak kalah hebat. Maka Ali berkata, "Ana alladhi samatni ummi Haidara kalaythi ghabatin karihil manzara ufihimu bisa'i kaila sandara." Artinya apa kata Ali? "Ana alladhi samatni ummi Haidara." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Haidara maksudnya singa. Karena ketika Ali bin Abi Thalib lahir, ibunya menamakan dia dengan Asad, yaitu singa. Tetapi ketika bapaknya Talib, Abu Talib datang, Abu Talib tidak setuju, sehingga Abu Talib menamakan Ali dengan Ali.
Tapi ibunya menamakannya dengan Asad atau Haidarah. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana alladzi sammatni ummi Haidarah." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Jangan macam-macam kau marhab. Ya. Aku ini singa. Ya. Kalaithi ghabatin karihil manzar. Aku seperti singa yang menakutkan di tengah hutan. Ufihimu bisa'i kaila sandar. Aku akan habisi engkau dengan hantaman yang akan menghabiskan engkau. Jadi Ali berjanji kau akan mati ya. Marhab. Maka kemudian mereka maju bertempur. Maka Ali pun menghantam Marhab, maka dihantam di kepalanya, maka dia pun bunuh Marhab ya. Maka ketika itu akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin dan akhirnya kaum muslimin berhasil menguasai benteng Naim. Baru benteng pertama, masih ada 7 benteng lagi ya. Masih ada 7 benteng lagi. Setelah Marhab tewas, muncul saudaranya namanya Yasir. Saudaranya Marhab keluar kemudian menantang duel ya. Dan ini masih di peristiwa benteng Naim, keluar kemudian menantang duel, man yubari, siapa yang melawan aku? Siapa yang berduel melawanku? Maka keluarlah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam anaknya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Sofiyah bintu Abdul Muttalib tantenya Nabi. Kakek Nabi kan Abdul Muttalib. Nabi kan bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Zubair bin Awam, ibunya Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Jadi Zubair adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ibunya Sofiyah hadir dalam peperangan tersebut. Melihat anaknya maju perang, dia khawatir juga. Zubair maju, ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sofiyah bintu Abdul Muttalib, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tante Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, "Yuqtalu ibni ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, anakku akan terbunuh. Ini orang jago, ya, saudaranya Marhab. Kata Rasulullah SAW, bal ibnuki yaqtuluhu insyaallah. Insyaallah anakmu Zubair akan membunuh orang tersebut. Maka duel akhirnya Zubair bin Awam pun membunuh Yasir, saudaranya Marhab. Ya. Subhanallah, di antara pasukan kaum muslimin ada seorang laki yang ikut dan dia hebat dalam berperang, tapi Nabi SAW mengatakan innahu min ahlin nar, dia penghuni neraka jahanam. Ini terjadi juga di perang Uhud. Ada seorang yang bunuh diri akhirnya berperang dengan hebat. Kalau nggak salah namanya Qasman, kemudian meninggal dengan mati bunuh diri. Ada juga seorang di perang Khaybar pun demikian. Ya. Keluarlah salah seorang di kaum muslimin dan dia berperang dengan perang yang sangat hebat. Fa'ujiba bihi sahabat kagum melihat orang ini berperang radhiyallahu anhum. Tapi Rasulullah SAW berkomentar innahu min ahlin nar. Sungguhnya dia dari penghuni neraka jahanam. Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau berkata, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Aku ikut serta dalam perang Khaybar. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin mimman ma'ahu yadda'il Islam. Ada seorang yang ikut bersama Nabi, dia ngaku orang Islam, tapi Islamnya ternyata enggak beres. Rasulullah berkata, "Hadza min ahlin nar." Ini penghuni neraka jahanam. Tatkala dia masuk dalam pertempuran, maka dia bertempur dengan hebat. Sampai hatta kasrat bihil jiraha, sampai lukanya banyak sekali. Ya, fa athbatathu, lukanya yang banyak tersebut membuat dia tidak bisa lagi maju untuk bertempur. Ya. Sampai orang-orang agak ragu mendengar Nabi bilang dia penghuni neraka jahanam, sebagaimana penghuni neraka jahanam sementara dia berperang dengan luar biasa seperti ini. Ya. Ketika itu dia sudah tidak kuasa menahan rasa sakit yang dia rasakan karena lukanya sangat berat, sudah bisa bertempur lagi, sudah enggak kuat ya. Luka mungkin banyak sekali. Fa ahwa biyadi ila kinanati, maka dia pun mengambil dari tempat anak-anak panahnya, fastakhraja minha sahman fanahara biha nafsahu, maka dia pun mengambil anak panah kemudian dia membunuh dirinya, yaitu dia bagian anak panah kan tajam bagian depannya, maka dia pun memotong lehernya agar cepat mati ya. Maka para sahabat kaget melihat lelaki tersebut, bagaimana dia mati bunuh diri. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sadaqallahu haditsak, benar apa yang kau ucapkan ya Rasulullah. Qad intahara fulan faqatala nafsa, dia telah bunuh diri, telah membunuh dirinya sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, ya Bilal kum fa'adzin, ya Bilal berdiri dan azanlah. Kemudian Nabi berkata, innahu la yadkhulul jannata illa mu'min, tidak ada yang masuk surga kecuali orang mukmin. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir, sungguh Allah menolong agama ini dengan seorang yang fajir. Ini orang dia fajir, tapi kefajirannya membantu kaum muslimin, dia perang ya, meskipun akhirnya matinya seperti itu, mati bunuh diri, tapi kata Nabi, innallaha la yansuru hadzal din birrajulil fajir,
Sungguhnya Allah menolong agama dengan seorang yang fajir ya. Ya, terkadang Allah menolong agama dengan seorang kafir seperti Abu Talib. Abu Talib kafir tapi membantu agama Islam, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menaklukkan benteng Naim ini berat ya. Sehingga banyak sahabat yang terluka ya. Di antaranya Yazid bin Abi Ubaid berkata, "Ra'aitu athara darbatin fi saqi Salamah." Aku melihat bekas luka di kakinya Salamah bin Aqwa. Maka aku berkata, "Ya Aba Muslim, ma hadhihi darbah?" Aku bertanya, "Ini bekas luka apa ini?" Mungkin bekas pedang di kakinya ya. Maka Salamah berkata, "Hadhihi darbatun asabatha yauma Khaybar." Ini hantaman yang mengenai kakiku ketika perang Khaybar. Faqala an-nas usiba Salamah. Orang-orang pun berkata, Salamah sudah kena musibah, terpotong kakinya, terluka, yaitu robek besar. Fa utiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun dibawa oleh para sahabat ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanafatha fi thalatha nafathat. Maka Nabi pun meniup lukaku 3 kali. Ya. Famashtaqaitu hatta sa'ah. Setelah Nabi tiup kakiku tersebut, aku tidak pernah merasakan sakit pada bekas tiupan Nabi ini sampai saat ini. Ya. Taib, intinya setelah perjuangan luar biasa 10 hari, akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng Naim. Setelah itu mereka menuju kepada benteng kedua, yaitu benteng Sa'ab bin Mu'adz. Benteng Sa'ab ini nama-nama benteng, terkadang ada nama benteng dan nama orang. Benteng Sa'ab bin Mu'adz. Ya. Benteng ini juga benteng yang sangat kuat setelah benteng Naim. Orang Yahudi yang tahu mereka akan kalah dari ketika benteng An-Naim, benteng Naim mulai kelihatan akan kalah, mereka kabur. Mereka kabur keluar dari benteng, kemudian mereka kabur ke benteng berikutnya. Itu benteng Sa'ab bin Mu'adz. Pada hari berikutnya maka Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan kepada Al-Hubab bin Al-Munzir. Al-Hubab bin Al-Munzir. Maka para sahabat berperang untuk menaklukkan benteng tersebut selama 3 hari. Ya, berperang selama 3 hari. Ketika dalam musim peperangan di Khaybar, ya, para sahabat mengalami rasa lapar yang luar biasa. Ya, mungkin persediaan makanan kurang. Karena perangnya rupanya alot, tidak gampang. Bukan perang sehari selesai. Seperti perang Uhud atau perang Badar. Tidak, ini perang sampai 10 hari, tambah lagi 3 hari, 13 hari. Persediaan makanan terbatas. Makan di mana ya? Maka para sahabat kelaparan. Ya. Dan para sahabat sempat membawa humur, yaitu keledai yang jinak, ya, keledai negeri. Ya. Keledai ada 2, namanya al-humur al-wahsiyah dan humur al-nasiyah. Ya. Adapun al-humur al-wahsiyah, keledai yang liar, di antaranya kuda zebra, itu keledai namanya al-humur al-wahsiyah, itu halal dimakan. Tapi keledai dongki yang sering dinaikin itu haram. Namun sebelumnya halal. Kapan diharamkan? Ketika dalam perang Khaybar. Mereka membawa himar-himar tersebut, dongki-dongki tersebut, keledai tersebut. Mereka sembelih, saking laparnya mereka sembelih. Kemudian mereka nyalakan api. Kemudian mereka pasang kudur, yaitu panci. Kemudian dagingnya dimasakkan. Ya. Ketika sudah masak dan mereka dalam kondisi sangat lapar, tiba-tiba Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan bahwasanya haram makan daging keledai negeri. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk memberi pengumuman kepada seluruh sahabat yang sudah menunggu siap makan, lagi kelaparan siap makan, tiba-tiba disuruh tumpahkan. Kata Rasulullah SAW, tumpahkan semua kidir-kidir, tumpahkan seluruh panci-panci tersebut. Ya. Maka ketika hari itu harrama alaihim aidan luhumal bighal. Rasulullah SAW mengharamkan sejak hari itu. Ada aturan baru yang datang. Tidak boleh makan daging keledai negeri. Tidak boleh makan daging hewan begal. Ya. Kemudian tidak boleh makan setiap burung yang memiliki kuku yang tajam. Ya. Dan beberapa hal yang diharamkan oleh Nabi SAW. Ya. Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Asabatna maja'atun yauma Khaybar." Ketika perang Khaybar kami mengalami rasa lapar yang amat sangat. Fanaharnaha, kami pun menyembelih himar-himar kami. Wa nahnu ma'a Rasulillah, dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asabna lil qaumi humuran kharijatan minal Madinah. Ketika kami sedang keluar dari Madinah menuju Khaybar, ada beberapa himar kami dapati, kami bawa. Fanaharnaha, kami sembelih. Fa inna qudurun la tagri, kemudian kami masak. Ketika itu
kompor sudah mendidih, artinya siap dimakan. Idz nada munadir Rasul, tiba-tiba ada seorang tukang memberi pengumuman, utusan Rasulullah SAW dengan berteriak, anikfa'ul qudura wa la tat'amu min luhumil humuri syai'an. Tumpahkan semua panci-panci dan tidak boleh sedikit pun kalian makan dari daging keledai. Subhanallah. Padahal apa kata para sahabat? Amarana Nabi SAW fi ghusli Khaybar an nulqil humur al-ahliyah ni'atan. Ya. Itu Rasulullah SAW wa nadijatan. Rasulullah SAW menyuruh agar kita menumpahkan semua daging himar yang sudah masak maupun belum masak semua dibuang. Ya, dan Rasulullah tidak pernah menyuruh kami untuk makan kembali. Tapi ingin saya sampaikan, namanya Allah ingin menguji ya. Seandainya diharamkan sejak awal, ya lebih mudah. Tetapi ternyata Allah haramkan ketika sudah masak. Ini ujian berat. Lagi lapar, sudah sembelih, sudah semangat, lagi kelaparan, bukan lapar biasa. Asobat nama ja' itu kami ditimpa dengan kelaparan. Sudah belasan hari tidak ada makanan, susah. Sampai nyembelih sudah dipotong semua, ditungguin, sudah masak, tinggal makan, tahu-tahu haram. Coba haram dari awal. Tapi demikian Allah kasih ujian mau diapain? Ujiannya dipilih waktu yang tepat untuk menguji iman para sahabat. Ya. Akhirnya dibuanglah semua daging-daging himar tersebut. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan juga di perang Khaybar Rasulullah SAW mengharamkan mut'atin nisa, mengharamkan nikah mut'ah. Tapi ini dikritiki oleh banyak ulama, dikritiki oleh Ibnu Hajar, dikritiki oleh Ibnu Katsir, dikritiki oleh gurunya Al-Mizzi karena riwayat tentang Rasulullah pernah mengizinkan nikah mut'ah itu bukan di Khaybar tapi di Fatu Makkah. Sempat Rasulullah SAW izinkan, kemudian Rasulullah haramkan. Rasulullah haramkan dan tidak pernah kembali lagi penghalalannya. Ya. Dan itu kondisi ketika itu kondisi sulit, para sahabat banyak yang pergi, kemudian mereka membutuhkan untuk berhubungan dengan wanita sehingga Rasulullah SAW sempat membolehkan nikah mut'ah sebentar, kemudian Rasulullah SAW haramkan dan tidak pernah lagi dibolehkan. Taib, di antara hal yang menunjukkan mereka kelaparan, apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya. Kata Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, "Kunna muhasirin qasra Khaybar." Kami bersama Nabi sedang mengepung satu benteng di Khaybar. Farama insanun bi jirabin fihi syaham. Tiba-tiba ada seorang melemparkan satu kantong isinya daging atau makanan. Lempar, semua kelaparan. Fanazautu li akhudha, maka aku pun loncat ingin ambil. Faltafattu fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia lempar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastahyaitu minhu, aku malu. Saking laparnya aku mau ambil duluan. Tahu-tahu orang itu lempar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubtasiman, Rasulullah sallallahu tertawa melihatku, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu berdoa, Allahumma innaka qad arafta halahum. Rasulullah berdoa, ya Allah, sungguhnya kau tahu bagaimana kondisi para sahabatku. Wa an laysat bihim quwwah, mereka tidak punya kekuatan, kelaparan, bagaimana mau perang kelaparan. Wa an laysa bi yadi syai'un u'tihim iya, dan aku tidak miliki apa-apa ya Allah untuk aku berikan kepada mereka. Fafta 'alaihim a'dhama husuniha anhum ghina'an wa aktsaraha ta'aman wa wadakan. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Allah, menangkanlah mereka agar mereka menguasai benteng yang ada di situ, benteng yang paling kaya, yang paling banyak persediaan makanannya. Yang paling banyak makannya, paling banyak dagingnya. Maka akhirnya para sahabat setelah 3 hari berhasil menaklukkan benteng Sa'ab bin Mu'adz. Dan benteng tersebutlah benteng yang paling banyak persediaan makanannya. Rupanya ada hikmahnya, Allah menjadikan mereka lapar, sudah masak disuruh buang. Ternyata setelah itu mereka dapat kenikmatan luar biasa, mendapatkan benteng yang makanannya paling banyak. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, namanya makanan itu enak kalau seorang lapar. Kalau enggak lapar, udah kenyang, makanan selezat apapun rasanya enggak enak, ya. Namanya minum itu sangat lezat kalau orang kehausan, kalau enggak haus minum enggak lezat, ya. Namanya tidur itu enak kalau benar-benar letih. Justru disitulah kenikmatan tidur. Kalau orang tidak letih, tidur kurang enak. Makanya Allah alam mereka diuji oleh Allah dengan kelaparan yang luar biasa, ya. Sampai sebagian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh tentang apa yang mereka rasakan, sampai Rasulullah SAW berdoa. Rasulullah juga mengatakan, innallaha sayatikum birizqin huwa ahallu min dha wa atyabu min dha. Sungguhnya Allah akan mendatangkan kalian rezeki yang lebih baik daripada ini. Dan ternyata benar, setelah itu mereka menaklukkan benteng As-Sa'ab ibn Mu'adz, ya.
Setelah orang Yahudi dikalahkan di benteng Sa'ad bin Mu'adz, mereka kabur ke benteng berikutnya. Benteng ketiga yaitu Qal'atu Zubair. Qal'atu Zubair, dan ini benteng yang sangat kokoh, letaknya di puncak sebuah bukit atau sebuah gunung, ya. Maka kaum muslimin pun mengepung benteng tersebut selama 3 hari. Namun mereka tetap bertahan kuat, ya. Kemudian ternyata ada seorang dari Yahudi, lelaki, dia datang, namanya Ghazzal, ya. Dia berkata, "Ya Abul Qasim." Dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Abul Qasim." Abul Qasim maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kunyahnya Abul Qasim. "Ya Abul Qasim, tu'amminuni ala an adullaka ala ma tastarihu min ahli Natat wa takhruju ila ahli Syiq." Wahai Abul Qasim, kau percaya kepadaku, aku akan tunjukkan kepada engkau suatu trik yang membuat kau akan selesai dari ahlu Natat. Natat saya katakan tadi, Natat ada 3 benteng tadi, ya. Hisn Naim sudah Rasulullah kalahkan. Kemudian Sa'ab bin Mu'adz juga sudah dikalahkan. Ini benteng ketiga di kota di bagian Natat, yaitu Qal'at Zubair. Setelah itu baru pergi ke ahli Syiq. Ahli Syiq tadi ada 2 benteng yang lain. Maka Yahudi ini berkata, "Ya Abul Qasim, maukah aku tunjukkan kau sesuatu sehingga kau sudah selesai, yang daerah Natat kau sudah selesai, tinggal kau pergi ke Syiq." Maka Rasulullah SAW mengamankan orang ini, ya, orang ini jangan diganggu, diamankan dirinya, hartanya dijaga. Maka orang ini berkata, Yahudi, ya, dia berkhianat dari Yahudi untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Abul Qasim, wahai Muhammad, seandainya kau betah sini sebulan untuk mengepung mereka, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Mereka akan kuat terus. Kenapa? Karena mereka punya sumber air di bawah. Ada sumber air yang benteng tersebut nyambung ke suatu sumber air. Jadi mereka kalau kehabisan mereka tinggal ambil, sehingga mereka ada sumber air minum terus. Mereka keluar malam hari, kalian sedang tidur, mereka keluar ngambil air, dibawa ke benteng. Ada mestinya lubang atau apa yang nyambung ke sumber air, ya. Caranya supaya mereka bisa kalah, kau tutup itu sumber air. Ya, tutup sumber air. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk memutuskan saluran yang menyambung antara mereka dengan benteng mereka dengan sumber air tersebut, ya. Tatkala mereka tahu mereka sudah tidak punya sumber air lagi, akhirnya mereka keluar dari benteng tersebut dan kemudian mereka berperang dengan peperangan nekat orang Yahudi, dan akhirnya mereka pun kalah dan Rasulullah akhirnya menguasai benteng tersebut, ya. Taib, kita selesai dari Natat. Insyaallah kita lanjutkan lagi, ya. Masih ada baru 3 benteng, masih ada 5 benteng. Insyaallah kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Insyaallah dalam perang Khaybar belum selesai. Sampai di sini saja apa yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.